adik-adik, ketemu lagi bersama Bunda Diah dalam dongeng bergizi pengantar makan karya Diah Umi Purnama, ilustrator Cibun. Kali ini Bunda akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pangeran Sin, Jangan Dibuang Mie-nya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Loh, Pangeran, mie-nya kan masih banyak. Bibi Melan, dayang istana berseru heran. Sudah, dibuang saja Bibi, saut Pangeran Sin acuh. Bibi Melan hanya menghela nafas panjang. Pangeran Sin memang suka sekali membuang makanan, termasuk mie. Padahal mie tersebut baru dimakan 1 atau 2 sendok saja. Alangkah baiknya kalau dihabiskan Pangeran, ucap Bibi Melan bijaksana. Apalagi besok Pangeran Sin mau ujian. Kalau makannya banyak, nanti Pangeran Sin dapat berpikir lebih jernih. Pokoknya buang saja, seru Pangeran Sin kesal. Bibi Melan tidak dapat berbuat apa-apa. Terpaksa dia mematuhi perintah Pangeran Sin untuk membuang mie tersebut. Pangeran Sin kesal dengan orang-orang di istana yang selalu menyuruhnya menghabiskan makanan. Menurutnya tak masalah membuang mie. Toh dia mampu membeli mie lebih banyak lagi. Pangeran Sin ingin melupakan kekesalan hatinya. Siang ini dia berkunjung ke rumah sahabatnya Wang. Sekaligus ingin mengajaknya belajar bersama. Wang adalah satu-satunya anak rakyat yang diperbolehkan belajar di istana. Hal ini karena ayah Wang adalah sastrawan terkemuka di kerajaan sekaligus guru di sekolah istana. Ayah Wang lalu mendapat kehormatan, diperbolehkan memasukkan Wang ke dalam sekolah istana. Wang sangat cerdas. Dia mewarisi bakat sastra bapaknya. Sayang, tahun lalu ayah Wang meninggal dunia. Sekarang, Wang hanya tinggal bertiga dengan adik dan ibunya yang miskin. Pangeran Sin tiba di depan rumah Wang. Rumah itu sudah sangat tua dan reot. Dindingnya yang terbuat dari bambu bolong di sana-sini. Hal itu membuat Pangeran Sin yang berada di luar dapat mendengar percakapan di dalam rumah dengan jelas. Hari ini kamu makan kuah mie saja ya, Pangeran Sin mendengar Ibu Wang berkata sedih. Tapi besok Wang ada ujian di sekolah, Bu, ucap Wang lirih. Mie-nya hanya cukup untuk 1 orang. Mie-nya kita berikan pada adikmu saja ya. Dia kan sedang sakit. Besok kalau sulaman ibu terjual, ibu akan belikan mie 2 mangkok untukmu, hibur ibunya. Pangeran Sin kaget. Dia tak jadi mengetuk pintu. Tak terbayangkan, Wang hanya makan mie kuah. Padahal dia besok ada ujian. Artinya, Wang membutuhkan banyak asupan makanan untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya. Kita ini mau makan saja kok susah. Pangeran negeri kita suka membuang makanan, keluh Ibu Wang. Pangeran Sin memang kurang bersyukur dengan karunia Tuhan, ucapnya sedih. Berita tentang Pangeran Sin yang suka membuang makanan memang sudah bukan rahasia lagi bagi rakyat kerajaan. Banyak orang tidak setuju dengan perilaku Pangeran Sin tersebut. Pangeran Sin termenung mendengar keluhan dari Ibu Wang. Selama ini, dia tak pernah berpikir bahwa masih banyak orang yang kekurangan makanan. Sementara dia yang memiliki makanan berlimpah justru dengan seenaknya membuang jika bosan. Pangeran Sin lalu berlari pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, dia memerintahkan Bibi Melan dan para koki istana untuk menyiapkan mie yang banyak serta makanan pelengkap lainnya. Setelah semuanya siap, Pangeran Sin mengutus salah seorang pengawal istana untuk menjemput Wang dan keluarganya. Wang dan keluarganya sangat keheranan karena tiba-tiba diminta datang ke istana. Mereka cemas dan bertanya-tanya, takut kalau dihukum karena melakukan suatu kesalahan. Ayo kita makan bersama, sambut Pangeran Sin ramah setelah keluarga Wang hadir di istana. Sebuah meja makan besar diletakkan di tengah aula istana. Di atas meja makan
tersaji aneka mie dan makanan lezat lainnya. Ibu Wang sangat terharu menerima kebaikan hati Pangeran Sin. Dia merasa sedikit tidak enak hati karena sempat membicarakan Pangeran Sin tadi. Ibu Wang tidak tahu bahwa sebenarnya Pangeran Sin mendengar ucapannya. Bu, terima kasih atas kritikanmu padaku, ucap Pangeran Sin sambil tersenyum. Dia bercerita bahwa dirinya mendengar percakapan Ibu Wang dari balik pintu. Ucapan Ibu Wang membuatnya sadar akan kesalahannya selama ini. Mulai sekarang, aku akan mensyukuri makanan yang diberikan padaku. Aku tidak akan membuang makanan lagi, tekad Pangeran Sin. Ibu Wang merasa lega. Dia bersyukur karena Pangeran Sin sudah sadar akan perilakunya yang kurang baik. Terlebih lagi hari ini dia dan keluarganya dapat memakan makanan lezat dan kenyang. Sekarang ajari aku pelajaran sastra ya Wang, pinta Pangeran Sin. Wang dengan senang hati belajar bersama Pangeran Sin. Tenaganya sudah pulih kembali berkat makan mie. Sekarang pikirannya jauh lebih fokus dalam belajar. Ujian keesokan harinya dijalani oleh Pangeran Sin dan Wang dengan semangat. Hasilnya mereka meraih nilai yang sangat memuaskan. Ibu Wang telah mendapatkan pekerjaan di dapur istana. Jadi Wang dan keluarganya tidak akan kekurangan makanan lagi. Pangeran Sin juga tidak pernah lagi membuang mie atau makanan lainnya. Saat makan, dia hanya akan mengambil secukupnya makanan yang terhidang, lalu memakannya dengan lahap. Nah itu tadi dongeng tentang Pangeran Sin yang suka membuang makanan. Adik-adik jangan ditiru ya. Semua makanan harus kita habiskan karena ingat masih banyak teman-teman kita, saudara kita yang kekurangan makan. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan ya dengan mencuci tangan dan memakai masker. Oke, selamat berjumpa kembali dalam dongeng-dongeng Bunda Diah berikutnya. Bye-bye.